Dari mana suara air tadi? Ada yang kencing di sudut. Aduh, kamu bodoh. Cepat bangun, kotor sekali. Kakak, kamu mau main lumpur sama aku? Seru banget! Rizky, ikut kakak. Oke. Rizky, baik-baik. Kita cuci tangan dulu. Seru banget, Kak. Di sini. Jangan nakal ya. Ayo. Oke. Wanginya banget. Rizky, baik-baik. Kamu masuk dulu, boleh ya? Oke, makan anggur, makan persik putih, makan anggur. Anggur, anggur. Rizky, Ah. duduklah. Kak Sari, sudah siap? Sudah. Rizky, kakak cantik nggak? Iya, cantik. Cantik. Siapa? Sorry, Andi, ini aku. Buka pintu. Dasar brengsek. Ngapain sih selalu ganggu aku? Aku lagi istirahat. Ngapain kesini? Kak, aku mau makan anggur, makan persik putih. Makan anggur. Bagus. Sari, dasar brengsek. Aku ajak kamu berkali-kali, tapi kau di sini silently selingkuh. Aku mau lihat siapa yang berani sekali berani merebut wanita Andi. Lihat saja, aku patahkan kakinya. Andy, kau mau apa? Lepaskan! Sari Dewi, selingkuh. Selingkuh sama orang bodoh. Andi, aku mau apa? Apa urusannya denganmu? Kau penjahat. Kau, jangan ganggu orang. Sial! Ah, Rizky! bodoh! Berani sentuh wanita yang aku suka. Aku habisi kau. Celang, priamu itu hari nikah malah mabuk sampai mati belum sempat malam pertama. Ternyata, aku ini kultivator. 3 tahun lalu, aku kehilangan kendali dan disegel. Jadi aku jadi bodoh. Berantakan di Gunung Hijau, diadopsi warga. Tabrakan tadi, bikin aku pulih normal. Andi, berani ganggu Kak Dewi. Kau cari mati. Andy, dasar brengsek. Bodoh, aku habisi kau nanti. Pergi. Kak Dewi, kau tak apa? Kak Dewi, ini aku. Jangan takut. Sakitku sudah sembuh. Mulai sekarang, aku lindungi kau. Takkan biarkan Andi ganggu kau lagi. Apa? Kau bilang sakitmu sudah sembuh? Gawat, gawat. Sakitnya sudah sembuh. Aku jadi malu. Kak Dewi, kau mikir apa? Tadi kau bilang mau traktir aku pepaya putih dan anggur. Aku mau makan. Awalnya cuma mau pakai Rizky. Sekarang sakitnya tiba-tiba sembuh. Merusak rencanaku. Suruh dia pulang dulu. Rizky, rumah kakak
ada urusan. Lain kali, kakak traktir buah. Boleh ya? Oke, Kak Dewi, kamu yang bilang. Aku ingat, aku pulang dulu. Kabari orang tua dan adikku bahwa aku sudah sembuh. Oke. Sari, diberi kesempatan, kamu nggak bisa. Rizky itu hebat, ganteng juga. Sekarang sudah sembuh, bukannya lebih baik. Kenapa kamu ragu? Sari, kamu masih gadis. Kalau bisa jadian sama Rizky, palingan ada yang menolongku. Lain kali harus tangkap kesempatan. Wanita yang ku mau malah diserobot Rizky duluan. Malah aku dipukul. Ini rumah Rizky. Rizky dan Sari, pasangan brengsek. Pasti lagi main-main. Dia takkan pulang sekarang. Tak bisa lawan anak, bisa lawan orang tua. Pak Santoso, keluarlah! Andi? Ada apa? Lihat lukaku. Rizky pukul aku. Nggak mungkin Rizky itu cuma secerdas anak kecil. Ini, mana mungkin dia pukul orang? Ibu, Andi, apa kamu salah orang? Rizky itu anak baik. Cuma kakakku nggak mungkin pukul orang. Jangan-jangan lukaku palsu. Ini buktinya. Rizky yang pukul aku. Harus bayar biaya pengobatan. Selain itu, hutang kalian 50 juta. Les pengobatan. Les bunganya 70 juta. Tak boleh kurang. Andi, bukannya kita sudah janji 50 juta itu tiap tahun pakai kesema buat lunasi hutang. Aku tak peduli. Hutang padaku kapan aku mau. Kapan aku minta, soal kesema tak mau lagi. Biar busuk di pohon. Andy, lihat situasi kami. Kamu tahu, aku cacat kaki. Ibunya pun sakit paru. Rizky juga bodoh. Adiknya baru kuliah. Tapi biaya kuliah belum ada. Apa urusanku? Hutang harus dibayar. Itu sudah semestinya. Oke. Tak mau bayar ya? Tak bayar pun boleh juga. Asal putri kecil, Nikahi aku. 50 juta itu tak usah dibayar. anggap saja mahar. Boleh enggak? Selain itu, putri kecil biaya kuliahnya kuangsur saja. Rizky pukul. Aku tak usah kutuntut. Gimana? Andi, kamu mau apa? Aku mau apa? Tentu saja aku mau ngobrol sama putri kecil. Pak Santoso, minggir sana. Kalau enggak, Kakimu yang satunya lagi pula kuhancurkan. aku lupa nggak bisa menghindar. Siapa berani serang aku? Andi, barusan kau dipukul. Masih belum kapok ya? Berani lagi cari ribut. Keluargamu utang padaku. Nggak boleh kubayar. Keluargaku utang berapa? Kapan utangnya? Utang bulan lalu 50 juta. Plus biaya medisku. Dan bunganya, totalnya 70 juta. Kak, waktu itu ada tabib hebat. Ayah cari Andi, pinjam uang riba buat obati kalian. Uangnya habis, tapi tak ada hasil. Aku tahu. Biar aku urus. Andi uang, pinjamanmu akan kubalikin, beserta bunganya. Gak bisa, besok malam harus. Besok jam 7 malam, aku ambil uangnya. Besok tak cuma uangnya, aku bawa orang buat tukul kau. Biar kau tahu kenapa bunga merah. Oke, besok jam 7 malam, kau ambil uangnya. Sekarang, pergi sana. Kak, Penyakitmu sudah sembuh ya? Ayah Ibu Putri, sakitku tiba-tiba sembuh. Aku sudah normal. bagus. Syukurlah. Sayang, kenapa menangis? Rizky sudah sembuh. Aku cuma senang.
Ibu, kamu gimana? Ibu, kamu sakit di mana? Bu cepat bilang. Rizky, sekarang kamu sudah sembuh. Jadi, kamu mau pulang ke rumahmu? Rizky, sejak kecil kamu sakit. Baru ke desa Gunung Hijau. Kami yang menampungmu. Pasti orang tuamu kandung juga cari kamu. Sekarang kamu sudah sembuh, telepon saja orang tuamu. Kak. Ayah, ibu, putri. Aku beserta di panti asuhan. Dulu tak punya rumah, tapi kini aku punya. Ini rumahku. Kita satu keluarga. Ya, Satu keluarga. Kak, Oh ya Bu, malam besok Andi datang cari uang. Aku keluar dulu, cari cara dapat uang. Andy, malam besok datang tuntut utang. Utang harus dibayar, itu hukum alam. Jadi sebelum besok malam, harus dapat 100 juta. Paling kasih sedikit bunganya. Dia kena pukulku. Mau manfaatkan buat nipu uang sakit. Tak ada satupun sen. Kayaknya cuma bisa pakai cairan ajaib. Buat jadi buah ajaib, terus jual buat dapat uang. Ayo. Buka. Besok pagi harusnya jadi buah ajaib. Pulang tidur. Aneh, ukuran pisang mas ini kok nggak ada perubahan? Apa rencana buah magisku gagal? Enggak, aku bisa rasakan. Ada energi halus di pisang mas yang mengalir. Aku belum pernah makan pisang mas seenak ini. Kalau dijual, pasti laku habis. Berkat buah magis, hari ini pasti untung besar. Bro, pisang mas segar. Pak, pisang mas segar. Pak, Pisang mas ini berapa? Kalau murah, aku beli semua. Jual di toko buahku. Pak, pilihan bagus. Pisang mas ini 20 kilogram, gak bisa tawar. Berapa? Ulang lagi. 20. Kamu gila ya? Di toko buahku, 5.000 sekilo. Kau minta 20. Kau gila ya? Pak, cicipi dulu. Cicipi saja tahu. Pisang mas ini 20 sekilo. Pasti ada alasan 20 sekilo. Ini cuma pisang mas biasa. Enggak, bagaimanapun juga, 20 sekilo. Pak Hendra, menghina orang lain pisang mas hasil jeripaya itu nggak baik. Aduh Intan, kau mau mengajariku? Bro, pisang masmu 20 sekilo? Aku penasaran, kenapa bisa seharga itu? Bu cantik, cicipi saja. Cicipi saja tahu. Pisang mas ini 20 kilo, nggak mahal. Benarkah? Aku harus cicipi baik-baik. Pisang mas seenak ini, kenapa Bu Cantik nggak bereaksi sama sekali? Pak Hendra, semua harus urut. Siapa datang duluan? Kau mau pisang mas ini? Mau apa sih? 20 sekilo. Kalau hari ini bisa jual sekilo, aku makan truk ini. Pisang mas ini aku beli semua. Aku mau semua. Pasimonmu enak sekali. Kamu nggak tahu aku susah banget nahan tadi. Wah, cewek cantik, aktor hebat. Intan, aku tahu toko buahku dan kebun buahmu saingan satu sama lain. Tapi kamu nggak usah sampai tega nejar aku. Aku nggak nejar kamu. Aku cuma mau beli semua persimon ini. Kamu sendiri yang bilang mau makan truk. Pak Hendra, silakan mulai. Mana bisa makan truk? 40.000. Beli persimon biasa. Kamu gila. Kamu bakal menyesal. Siapa yang menyesal? Kita lihat saja. Kakak ganteng, persimon ini masih ada nanti. Ada. Di Desa Gunung Hijau, tiap rumah tanam persimon. Kita bisa buat kontrak penyediaan eksklusif jangka panjang. Persimon ini, ada berapa aku beli semua. Sekarang tolong bantu aku bawa ke toko buah. Oke. Para tamu terhormat, toko kami luncurkan persimon premium. Selamat mencicipi secara cuma-cuma. buah gunung hijau.
Ini persimmon biasa kan? 290.000 sekilo. Kulitnya dari emas atau bijinya dari emas. Malah jual 290 sekilo. Harganya nggak salah. Tenang saja, dengar aku. Buah gunung hijau 290 sekilo. Memang sepadan. Bantu ambil. Ini persimmon yang sudah dipotong. Silakan cicipi secara cuma-cuma. Kalau persimmon ini nggak enak, aku nggak akan charge sama sekali. Ku beri semua gratis. Ini persimmon. Ini buah dewata. Persimmon enak begini. Baru pertama aku temui. Rasanya manis banget. Ingatan aku soal pacar pertamaku. Enak banget. Gaji baru nggak bisa ditabung. Aku mau beli buah gunung hijau. Aku juga mau. Kasih aku 2 kantong. Aku juga 2 kantong. Ini tempatnya, kebun buah Intan. Luncurkan buah gunung hijau. Jual 116 per kilo. Semua bilang enak. Sekarang buah gunung hijau laris manis. Pelanggan kita semua disita kebun buah Intan. Pergi, masuk belikan. Aku mau lihat buah gunung hijau itu. Jangan-jangan ditanam pakai air matahari? Jual 116 per kilo? Kurasa pisang ini sama dengan biasa, tak ada bedanya. Tapi rasanya... Nggak, pisang ini enak banget. Pisang apa ini? Cicipi. Enak banget. Kalau tak ada buah gunung hijau, pelanggan kita akan disita mereka. Dia yang sediakan buah gunung hijau. Aduh, dia itu. Dulu dia suruh aku cicipi pisang. Malah aku buang pisangnya, harusnya aku cicipi dulu. Kalau begitu, Intan takkan bisa dapat kesempatan ini. Aduh, kesempatan besar ini aku lewatkan. Kak Budi, kebetulan berjumpa di sini. Rizky, aku tunggu kamu di sini. Kak Budi, ada apa? Kak Budi dan istrinya baik. Ayah tak bisa kerja berat. Mereka sering menolong. Nanti ajak Kak Budi mereka cari rezeki. Balas budi mereka. Aku mau kamu ke rumahku. Tolong aku. Gak masalah, ayo ke rumahmu. Naik, pelan-pelan. Duduk baik-baik. Kak Budi, ada apa? Rizky, masuk saja. Kak Budi, kamu nggak masuk. Aku nggak masuk. Aku jaga di luar. Maksudku, kakak ipar di dalam. Dia akan jelaskan. Oke. Masuklah. Kakak ipar, kamu di rumah? Ada, pintu tak dikunci. Masuklah. Kakak ipar, kamu di mana? Soal ini, aku nggak keberatan kok. Tapi, aku nggak bisa begitu. Kakak ipar, Kak Budi ini benar-benar... Soal ini bilang saja, kan sudah selesai. Sekarang malah semua jadi canggung. Kak Budi, kamu juga. Soal ini bilang saja kan sudah selesai. Oh ya, soalmu sudah dikasih tahu kakak ipar. Masalahmu mungkin bisa aku atasi. Benarkah masalahku bisa kau atasi? Rizky, jangan bohong ya. Kak Budi, aku cukup yakin, tapi tak sampai 100%. Duduklah baik-baik. Aku akan akupunktur. Gimana? Aku merasa ada panas di perut yang menyengat. Hebat sekali. Kak Budi, bagian ini sudah nggak aktif. Aku coba aktifkan lagi. Tapi perlu beberapa kali akupunktur lagi. Rizky, terima kasih banyak. Lihat, sudah malam. Malam ini makan di rumah kami saja. Gawat, sudah jam 7.10. Si Andi brengsek itu. Jangan-jangan ke rumahku. Kak Budi, ada urusan. Pergi dulu. Kok kakak belum pulang? Mungkin aku telepon dia. Gak usah. Adik Putri, kakak jadi kakak baitmu, ya? Andi, kamu mau apa? Kamu nggak diterima di sini. Pergi. Pak Santoso, kamu memang bodoh atau pura-pura bodoh? Pas aku pergi kemarin, sudah ku bilang jelas, hari ini harus bayar hutang. Kalau nggak bayar hutang, kalau begitu, Putri
Kalau nggak bayar, putri kecil akan kubawa pergi. Nanti kita sudah satu keluarga. Aku harus hormati kamu sebagai mertuaku. Syih! Aduh, lihat rumahmu. Dasar miskin. Pasti tak punya 70 juta. Kalau begitu, aku harus bawa putri kecil pergi. Andi, berani kau. Kalau hari ini kau sentuh putri, aku habisi kau. Brengsek tua. Kau kira aku takut? Tangkap mereka. Kalian mau apa? Ayah, ibu, lepaskan istriku. Lepaskan putriku. Wah, mana Rizky? Rizky kabur kemana? Kemarin dia pukul aku. Hari ini malah nggak muncul. Apa dia takut dan jadi pengecut? Hah? Aku hanya hitung 3. Kalau dia tak muncul, aku patahkan kaki brengsek tua ini. Ayah. 2, 3. Hentikan, lepaskan mereka. Kalau dia nggak muncul, aku bakal patahkan kaki si tua ini. Ayah. 2, 3. Hentikan, lepaskan mereka. Ayah, ibu, putri, kalian nggak apa-apa? Gak apa-apa. Rizky, kukira kau jadi pengecut. Andi, ambil HP-mu. Aku transfer uangnya. Jangan sok. Punya uang? Hah? Cepat, jangan omong kosong. Aduh, kamu marah juga. Ayo, aku mau lihat. Kau bisa sok sampai kapan? Transfer masuk 110 juta. Benar ada uang sebanyak itu? Uangnya dari mana? Dari mana? Ngapain kau peduli? Andi, uangnya sudah aku transfer. Bawa orangmu pergi. Enggak. Kemarin sudah kubilang jelas. Biaya medis dan bunganya totalnya 140 juta. Tapi ini masih kurang. Andy, jangan terus-terusan. Kau sudah dapat 50 juta. Belum sebulan, bunganya 10 juta. Sudah banyak. Soal biaya medis, kenapa kau dipukul kemarin? Kau tahu sendiri kan? Biaya medis, tak usah kau bayar. Baik, kita hitung saja pukulanmu kemarin. Kau hebat bertarung nggak berguna. Di dunia ini harus punya geng, punya koneksi. Lihat gengku di belakang. Kau bisa lawan berapa orang? Aku akan hajar kalian semua. Jago bela diri juga nggak berguna. Di dunia ini harus punya kuasa, punya koneksi. Lihat teman-temanku di belakang. Kamu bisa lawan berapa orang? Aku akan hajar kalian semua. Apa katamu? Aku nggak dengar. Ulangi lagi. Dia bilang mau hajar kita semua. Dia kira dia bang jago. Teman-teman, siapa mau hajar dia? Lihat, dia sok jago. Bikin kesal. Siap. Teman-teman, dia sok jago. Biar saja. Mau hajar kita semua. Kita kasih dia tahu, oke? Serang bersama. Kasih dia pelajaran. Si bocah ini yang sok jago. Hajar dia! Bangun! Rizky bodoh, jangan! Tuan Rizky, beri aku kesempatan lagi. Kamu orang yang murah hati. Maafkan aku. Andi kecil, mata kananmu bengkak, rusak sedikit. Wajah tampanmu? Iya, sangat tampan. Gak masalah. Serius banget. Baik. Kalau kamu rasa ini sangat tampan, sangat cantik. Kalau gitu, aku akan pukul mata satumu juga, biar lebih tampan. Gimana? Andi, perhatikan. Kalau berani datang cari ribut, atau berani ganggu adikku, aku habisi kamu. Sekarang, bawa orangmu pergi. Gak berani lagi. Ayo cepat pergi. Ayo cepat pergi. Rizky, kamu nggak terluka ya? Ibu, aku tak terluka. Aku hajar mereka hingga mereka lari. Kak, Tata hebat. Preman sebanyak tak bisa lawan. Utang ke Andi sudah lunas. Penyakitmu juga sembuh. Mulai sekarang, kehidupan kita akan makin baik. Iya. Ayah, ibu, tunggu aku obati penyakit kalian. Keluarga kita akan makin baik.
Utang ke Andi sudah lunas. Penyakitmu juga sembuh. Mulai sekarang, kehidupan kita akan makin baik. Iya. Ayah ibu, tunggu aku obati penyakit kalian. Keluarga kita akan makin baik. Kamu bisa berobat. Sebelum bodoh, aku mahasiswa FK Universitas Air Timur. Nilaiku bagus, tentu bisa berobat. Ibu, cepat duduk. Duduk. Biar aku periksa nadi. Ibu, ini penyakit paru, karena kerja dulu. Iya, dulu kerja paruh waktu di tambang. Penyakit lama ini. Penyakit ibu. Para spesialis rumah sakit juga tak bisa obati. Katanya paru-parunya rusak, tak bisa disembuhkan. Penyakit ibu bisa ku beri. Ibu. Berbaliklah. Percayalah. Ibu, bagaimana rasanya? Sekarang aku merasa napasku lancar. Aku. Penyakit paruku benar-benar sembuh. Ibu, saat bicara tak batuk lagi. Penyakitmu benar disembuhkan Kak Rizky. Anakku hebat sekali. Spesialis rumah sakit tak sehebatmu. Kak, periksa ayah. Bisa aku beri kaki ayah? Aku ini. Ayah, duduklah biar ku beri. Ayah, kondisimu agak rumit. Ya, kaki ayahmu dulu patah, tak ada uang, berobat di RS, cuma tidur di rumah, terus begini. Kaki ayah dulu patah tak diobati. Sekarang patahannya sembuh, tapi di dalam banyak tulang pecah. Makanya jadi begini. Tak apa, kaki ayah ini cuma jalan lambat. Penyakitmu juga sembuh. Penyakit ibu juga sembuh. Bahkan Putri, kuliah juga diterima. Tuhan sangat baik kepada kita. Penyakit kecil ini tak apa-apa. Ayah kakimu, walau kondisi rumit, aku bisa obati. Ayah tidur setengah jam. Saat bangun, bisa jalan bebas. Ayah, bangun. Bangunlah, coba jalan. Aku bisa jalan! Aku bisa jalan seperti orang normal! Kak, kamu hebat sekali. Kaki ayah benar-benar sembuh. Bagus, sungguh sembuh. Aku bisa jalan! Aku bisa jalan! Seperti orang normal. Kak, kamu hebat sekali. Kaki ayah benar-benar kau sembuhkan. Bagus, sudah sembuh. Kiarku saat ini terbatas. Cairan kiar yang kumurni. Untuk 2,5 ton buah kiar, sudah batasnya. Kak Dewi susah hidup sendirian. Biar dia cari uang dulu, buat hidupnya lebih baik. Rizky baru, jam 6. Kau ajak ke sini, kau jago main. Aku suka sekali. Kak Dewi, soal ini bahas lain kali. Aku panggil kau buat petik kesema. Kemarin di rumahku, kau pukul Andi. Dia pasti masih marah, pasti tak mau beli kesemaku. Kak Dewi, aku sudah dengan kebun buah Intan, toko buah rantai, tanda tangan kerjasama strategis.
Mulai sekarang, kesemek kita tak usah jual ke Andi. Langsung ke toko buah. Benarkah? Bagusnya. Dulu Andi mengandalkan dia, satu-satunya pembeli kesemek. Menindas warga, tak tahu hukum. Sekarang kau juga beli kesemek. Lihat, dia masih sombong. Mulai sekarang, Kak Dewi, aku akan ambil jalannya Andi. Biar Andi tak punya jalan. Oh ya Rizky, kamu rencana jual berapa per kilo? 8.000. 8.000? Benarkah? Harga Andi cuma 2.000. Harga belimu 4 kali lipat dari dia. Rizky jujur. Sama Taka, masih untungkah? Kak Dewi, tentu saja untung. Saat aku untung, warga juga dapat lebih. Kak Dewi, ayo cepat petik kesemek. Hari ini harus 2,5 ton. Waktu terbatas, tugas berat. Ya. Oh, baik. Rizky, kau sudah capek. Teman-teman, ayo sini. Sudah dengar belum? Semalam Andi dipukul Rizky. Benarkah? Mata jadi seperti panda. Ku dengar juga anak Rizky itu sudah sembuh. Benarkah, Pak Santoso? Kamu beruntung punya anak baik. Pukulannya bagus. Si Andi brengsek itu harusnya lama-lama dihajar. Andi datang. Aduh, Kak Andi, gaya hari ini kreatif juga. Joko, kamu masih mau beli pisang? Jual. Kak Andi, langsung timbang. Joko pisangmu ini totalnya 157,5 kilo, 630.000. Ya sudah, potong sedikit, 600.000. 600? Potongannya kelewatan. 30.000 itu bisa beli 3 kilo daging. Kenapa? Kamu gak puas? Kalau gak puas, bawa pisangmu pergi. Aku gak beli. Kak Andi, jangan marah. Rokok. Kak Andi, tadi cuba bercanda. Kau berkorban demi desa. Potong sedikit. Pantas saja. Baguslah. Taruh di sana. Oke. Ke rumah selanjutnya. Bu Wijaya, timbang. Sudah? Tunggu dulu. Bu Wijaya, kamu nggak jujur ya? Pisangmu sudah busuk begini, masih mau tipu aku? Hah? Pasti cuma satu yang busuk. Busuknya kecil. Saat ku tabur, tak kulihat. Naik. Bu Wijaya, 119 kilo. Aduh, tak tahu di dalam ada berapa busuk. Sudahlah, anggap 200 kilo. 400. Taruh di sana. Kamu potongannya kelewatan. Aduh. Mau pura-pura mati? Mati sana. Jangan ganggu aku beli pisang. Aku tanya, pisang ini jual nggak? Kalau tak jual, sana pergi. Bawa pergi. Tak beli. Jual. Aku jual saja. Ke rumah selanjutnya. Keluarga Budi. 125 kilo. 100.000. Potong. Bawa. 100. 338. 300. Taruh sana. Aduh, akhirnya selesai. Pulang. Kagak doa. Ya, Sherry datang. Kandi, lihat. Sari datang. Sari, dasar jalang. Aku pasti bisa tidurimu nanti. Gadis Sari, kau datang lagi lambat. Kak Andi sudah pergi. Gak mau jual ke dia. Buah ini aku mau jual ke Rizky. Dia beli 160.000 per kilo. Anda 160.000 per kilo. Nah turus 10.000?
Apa aku salah dengar? 160.000 per kilo. Gak mungkin. Buah di sini, jual di kota, gak sampai 160.000. Mana mungkin beli 160.000? Betul. Dasar lucu. Bikin aku ketawa. Rizky si bodoh itu mana pantas beli buah. Dasar rugi. Sialan, bikin kaget saja. Andy, kalau kau ketakutan mati, bisa dikatakan buang sisa-sisa desa. Kau bilang siapa? Sisa-sisa desa Gunung Hijau. Kalau bukan aku yang beli buah mereka, tanya saja warga sini. Buah mereka pasti sudah busuk di pohon. Kalian semua harus berterima kasih padaku. Andy, selama ini kau merasa pembeli buah satu-satunya, menguasai ekonomi warga, menindas warga. Tapi sekarang aku sudah sembuh. Aku juga mulai beli buah. Hari-hari kau menindas sudah berakhir. Hahaha, beli buah 160.000 per kilo. Oke, aku lihat saja. Kau beli 160.000. Lihat saja bagaimana. Andi kecil, lihat saja. Kak Sari, buahmu ini totalnya 2,5 ton. Ini, 40 juta. Ambil. 40 juta? Andi, buahku gak mau jual ke kau. Kembalikan buahku. Andi, kau sudah menindas kami. Andi, kembalikan barangku. Benar, kembalikan. Kembalikan. Otak kalian penuh kotoran ya. Orang bilang kalian percaya buah desa kita walau ke kota takkan sampai 160.000. Kata mereka kalian percaya. Rizky beli 160.000. Gak untung malah rugi. Kalian pikir mungkin Rizky dan Jalang Sari itu cuma main acting? Kita lihat saja di sini. Lihat ada yang jemput nggak? Kalau nggak ada yang jemput, itu buktinya. Dia berdua menipu kita semua. Mobil datang. Sudah datang. Kalau tak ada yang datang, itu buktinya. Mereka berdua menipu kita semua. Mobil datang. Sudah datang. Siapa Rizky Santoso? Kakak, halo, aku Rizky Santoso. Kamu dari kebun buah Intan. Mau ambil kesemek ya? Iya, kata bos. Satu mobil 2,5 ton kesemek. Ini surat jalannya. Kalau tak ada masalah, tanda tangan. Aku siap muat. Oke, mari muat. Teman-teman, tolong bantu. Oke. Mulai hari ini, aku yang ambil kesemek. Beri nomor teleponmu, biar mudah hubungi. Oke. Oke, aku pamit dulu. Sampai jumpa. Hati-hati. Teman-teman, sudah lihat kan? Aku tak menipu kalian kan? Sekarang aku dan kebun buah Intan sudah kerja sama. Kesemek kalian nanti aku beli. 16.000 per kilo. 8.000. Kenapa harga belimu bisa segitu tinggi? Sayur kentang cabai di warung pinggir cuma belasan ribu. Tapi kalau di hotel mewah bisa jual 58, bahkan 68. Kesemek kita kebun buah Intan kemasnya menjadi buah mewah. Harganya pun jadi mahal. Oh, ternyata begitu. Rizky kesemekku, nanti semua ku serahkan. Benar, kupasarkan ke kamu. Kami takkan lagi diteror, Andi. Betul. Rizky, kamu ini pahlawan desa Gunung Hijau. Betul, pahlawan besar. Teman-teman, aku dan kebun buah Intan kontraknya membatasi pasokan kesemek 2,5 ton. Untuk jaga kesegaran, tiap hari hanya beli 2,5 ton. 2,5 ton? Jadi 2,5 ton tiap hari gimana caranya? Gampang saja. Mulai hari ini, aku beli kesemek 100 kilo tiap rumah. Berputar gilir. Besok aku beli kesemek 10 rumah kalian. Oke. Tapi aku akan cek kualitasnya. Malam ini aku ke kebun kesemek kalian. Ingat ya, hanya petik pohon yang aku tandai. Ini aturan. Kalau ada yang langgar, kesemek keluarganya tak ku beli lagi. Oke, tak masalah. Oke, kalau tak ada hal lain, pulang dulu. Oke, kami pamit dulu. Ini aturan. Siapa yang langgar, persim keluarganya. Takkan ku beli lagi. Oke. Tak masalah. Oke. Kalau tak ada hal lain, pulang dulu. Baik. Kami pamit dulu. Akhirnya selesai siram yang terakhir. Boleh pulang tidur.
Apa aku lupa hal penting? Aduh, otakku ini. Aku ingat, tadi pagi Kak Dewi bilang, malam ini ke rumahnya ada persik dan anggur. Aduh, dasar nakal. Kenapa buru-buru? Maya, aku sudah ajak kamu berkali-kali. Akhirnya kamu mau keluar. Aku lagi haid. Baru habis hari ini. Tenanglah. Jangan di sini. Ayo masuk sedikit. Takut apa? Sudah malam, takkan ada yang lihat. Istri kepala desa selingkuh. Ini berita heboh. Hei! Rizky, sudah malam. Masih belum tidur. Kamu juga belum tidur, kan? Bu Maya, kamu pasti tak mau kejadian malam ini ketahuan kepala desa, kan? Rizky, aku mohon. Asal tak ketahuan kepala desa, aku siap lakukan apa saja. Benar? Tak mau kepala desa tahu juga boleh, tergantung sikapmu. Punya bukti istri kepala desa, kalau ada hal di desa, bisa tahu dari istri kepala desa lebih dulu. Gak mau kepala desa tahu juga boleh, lihat sikapmu saja. Tangkap kesalahan ibu kepala desa. Kalau ada hal di desa, bisa tahu dari ibu kepala desa lebih dulu. Kepala desa dekat sama Andi. Kalau ada hal antara mereka, kasih tahu aku. Rizky, aku bisa juga berperilaku lain. Bu Maya, gak usah, gak ada hal. Aku pamit dulu, aku pergi dulu. Rizky? Kak Dewi, aku... Masuklah. Rizky, aku nggak nyangka kamu benar-benar datang. Kak Dewi, HP-mu mana? Di sana. Sudah sampai. Transfer 60 juta. Rizky, kenapa transfer ke aku? Kak Dewi, buah kesemak warga aku beli dari mereka 8.000 per kilo. Tapi kesemakmu, aku beli sesuai harga ke kebun buah Intan. Rizky, nggak bisa. Kebesar ini, aku nggak bisa terima. Kak Dewi, dengar aku dulu. Hidup sendirian juga nggak mudah. Lagian, kalau bukan kamu yang ngajak pulang, ingatanku takkan pulih. Anggap ini balas budi. Sebenarnya, aku dijual ke desa Gunung Hijau. Saat menikah, suamiku mabuk, lalu jatuh. Tak pernah bangun lagi. Panggilan ayah. Rizky, sudah malam, kamu kemana? Aku nggak bisa tidur. Keluar jalan-jalan. Sudah malam, cepat pulang. Pasti Awan mau ketemu. Dia dan ibu kepala desa selingkuh. Aku sudah tahu. Paling datang karena ini. Benar-benar gangguin aku. Baik, aku segera pulang. Kak Dewi, Paman Setiawan ada urusan di rumahku. Aku harus pulang dulu. Rizky, aku pasti dapat kamu. Kak Sari, Paman Setiawan ada urusan di rumahku. Aku harus pulang dulu. Rizky, aku pasti dapatkan kamu. Pak Santoso, duduk sana, minum teh dulu. Rizky sebentar lagi pulang. Aku jalan-jalan olahraga. Rizky, ada urusan sama kamu. Oke, kalian ngobrol. Aku masuk dulu. Rizky, urusan malam ini. Jangan sampai kau sebar. Kalau sampai kepala desa tahu, aku pasti celaka. Paman Setiawan, tenang saja. Aku takkan sebar. Tapi ingat, kelak jangan kau godain Maya lagi. Kalian berdua sudah punya keluarga. Kalau sampai tersebar, kedua keluarga akan hancur. Tenang saja. Aku cuma salah pikir. Salah pikir.
Aku janji tak akan ulangi lagi. Paman Setiawan, sudah cukup. Tak ada masalah. Pulanglah dulu. Satu lagi. Ini bawa saja. Kak Surya. Kak Surya, ku dengar kakak ahli anggur. 2 botol roti khas ini cicipi saja. Aduh, Bang Andi, kau datang saja cukup. Tak usah bawa barang. Ada masalah apa? Aduh, halo kakak ipar. Bilang saja, ada apa? Tak Surya, urusan ini bagiku agak rumit. Tapi bagi kakak, cuma urusan 1 kata saja. Bilang saja. Kak Surya, urusan ini sebenarnya karena Rizky yang buat. Kak Surya, masalah ini bagiku sangat sulit. Tapi bagi Anda, cuma perlu 1 kata. Bicara yang penting. Kak Surya, masalah ini sebenarnya karena Rizky yang buat. Sakit. Rizky sudah sembuh. Dia ada masalah sama aku. Sekarang dia terus cari masalah. Kamu takut dia? Aku tak takut dia. Mana mungkin aku takut? Kak Surya, lihat. Kita satu desa. Sering ketemu juga. Aku cuma tak peduli dia. Oh, dia ganggu kamu gimana? Dia juga mulai beli kesemek. Harganya lebih mahal dariku. Sekarang warga tak mau jual kesemek padaku lagi. Jadi, gimana aku bantu? Mana mungkin suruh warga jual kesemek murah ke kamu? Kak Surya, dia beli 160 per kilo kesemek desa kita. Walau ke kota, takkan sampai 160. Dia rugi besar. Dia sengaja ganggu aku. Walau ada masalah, tak usah main-main sumber ekonomi desa. Aku yakin kalau aku bangkrut, dia pasti takkan beli 160 lagi. Nanti kesemek warga akan busuk di pohon. Sekarang warga cuma mikir, Rizky beli kesemek, tak ada yang dengar aku. Kak Surya, masalah ini butuh bantuan Anda. Oke, aku mau lihat juga. Ayo. Ayo, cepat. Andy, kamu duluan. Aku mau bicara sama Surya. Dia ikut nanti. Kak Surya, kakak ipar. Aku duluan ya. Rizky punya kesalahanku. Aku harus bantu dia. Kamu tak akan benar-benar cari masalah Rizky. Aku harus pergi. Tak bisa diam. Lihat Rizky asal main. Padahal kepala desa kau tak ada otak. Andi kasih 2 botol arak, kau langsung percaya. Dia ada masalah, Rizky. Dia manfaatkanmu. Rizky beli 160 per kilo. Andi beli 40 per kilo. Kau cegah Rizky beli kesemek. Suruh warga jual ke Andi. 40. Percaya nggak? Warga desa bakal hina keluargamu. Ini. Aku tahu. Rizky kerja sama kebun buah Intan, kesemek desa kita. Dipaketkan jadi buah mewah, harga mahal. Itu wajar. Siapa Andi itu? Kau tak tahu. Kau percaya dia? Aduh, aku hampir ditipu si Andi brengsek itu. Gak bisa. Aku harus cari dia. Aku harus cari dia. Dasar Andi brengsek itu. Nyebelin banget. Gak bisa. Aku harus cari dia. Joko, 500 kilo pisangmu, jual ke aku saja. Jual ke kamu. Kamu mau beli 160.000 per kilo juga? 2.000. Cuma 2.000. Jual ke aku sekarang. Aku beli 2.000. Kalau nanti mau jual lagi, 1.000 per kilo. Andi, kau pikir aku orang yang bodoh? 16.000 tak mau. 2.000 jual ke kau. Benar. Kalian pikir, Rizky masih mau beli pisang? Andi, jangan asal ngomong. Aku tak bohong. Kepala desa bilang dia main curang. Tak boleh beli pisang lagi. Kenapa sih? Andi, saat aku tak ada, kau fitnah aku lagi. Dengar ya, aku tak fitnah. Kepala desa bilang dia tahu. Kau beli pisang mahal, dia marah. Omong kosong. Kapan aku bilang Rizky tak boleh beli pisang? Kak Surya, dulu kita bukan bicara gini. Andi, dengar ya. Jangan asal fitnah. Rizky, beli pisang warga mahal. Itu demi bantu warga, kaya bersama. Kalau kau coba ganggu, Rizky beli pisang. Ku buang kau dari desa Gunung Hijau. Andi, cepat pergi. Selama ini kau berulah di Gunung Hijau. Sekarang hari-hari baikmu sudah habis. Benar.
Andi, akhirnya kau juga. Tuhan tak tidur. Karma kau datang. Andi cepat pergi dari desa Gunung Hijau. Brengsek, keluar, keluar! Dasar brengsek. Biasanya lihat aku takut-takut. Kenapa sekarang berani? Pasti Rizky, suap kepala desa. Makanya brengsek itu berubah sikap. Rizky, tunggu saja desa Gunung Hijau. Kau atau aku? Sampai jumpa, Andi kecil. Kau atau aku? Sampai jumpa, anjing. Aduh, Bang, tunggu lama-lama, akhirnya kau datang. Pak Hendra, bisa kenal Anda, merupakan kebanggaan Andi. Jangan sungkan. Ayo, duduk, kita makan sambil ngobrol. Bang, itu kau kenal Rizky? Anak itu siap bikin toko buahku bangkrut. Dulu di desa kami cuma aku yang beli. Sekarang dia juga beli. Harga belinya lebih mahal dariku. Mau habisi dia. Bang, harga belinya berapa? 8. Kau pikir dia gila ya? Beli 8 per kilo. Tiap hari rugi. Malah harus bayar sendiri. Aduh, dia beli 8, dia pasti untung besar. Kau tahu buah gunung hijau harganya berapa? 58 per kilo. 58? Pak Hendra tak bercanda kan? Aduh bang, sudah begini mana mungkin aku bercanda. Kebun buah Intan jual 58 per kilo. Dia belinya cuma 8 dari warga. Dia pasti untung sangat besar. Aduh bang, jujur saja. Kali ini aku cari kau. Mau kerjasama? Aku tahu, kau di Gunung Hijau. Beli kesemak kan? Aku bayar 30 per kilo. Beli sebanyak mungkin. Berapa kau beli, aku mau. Rizky, kali ini kau mau lawan aku. Ayo. Semoga sukses. Selamat kerjasama. Rizky, keluarlah sekarang juga! Keluar! Teman-teman, kenapa kalian begini? Rizky, ku beritahu, buah kesemakmu apa? Dijual ke kebun buah Intan? Iya. Kenapa? Kenapa kau curang? Uang susah payah warga. Betul. Andi, jelaskan padaku. Kapan aku curang uang susah payah warga? Hari ini aku baru tahu, buah kesemak warga di kebun buah Intan dijual 116.000 per kilo. Tapi kau, dari tangan warga, beli 16.000 per kilo. Cuma 10% harga jual. Kau katakan dari tangan warga, berapa keuntunganmu? Rizky, warga susah payah tanam kesemak. Berhari-hari kerja di ladang. Buah kesemak hasil kerja keras. Semua uangnya kau curangi. Rizky, kenapa kau tega curangi uang susah payah kita? Kau tak punya hati nuraninya. Dulu kau bodoh. Kami desa Gunung Hijau yang menampungmu. Tak cuma tak balas budi, sekarang malah curangi uang warga. Kau tak punya hati nuraninya? Rizky, balikan uang susah payah kami. Balikan uang. Kami desa Gunung Hijau yang menampungmu. Tak cuma tak balas budi, malah kini manfaatkan warga desa. Tak punya hati ya? Rizky, balikin uang kami. Balikin uang! Balikin! Kalian lagi apa? Hati nuranmu dimakan anjing. Rizky itu, sebelum beli pisang, Andi itu dibeli 2.000. Sekarang Rizky beli 8.000. Hasil panenmu jadi 4 kali lipat. Kalian ini harus berterima kasih kepada Rizky. Budi benar, kalian ini benar-benar keterlaluan. Rizky sendiri ke kota cari koneksi. Dia habiskan banyak waktu dan tenaga. Wajar dia dapat untung. Benar, sekarang penghasilanmu 4 kali lipat dari dulu. Rizky penyelamat kita. Kalian tega begini ke dia? Teman-teman, pisang kebun buah Intan, berapa harga 1 kilo? Itu keputusannya mereka. Meski jual 500, tak ada urusannya. Aku akui, beli pisang kalian ada selisih harga. Tapi karena aku berjuang, uang ini pantas untukku. Harusnya bisa beli 4.000, bahkan 3.000 sekilo. Tapi aku tak. Aku beli 8.000 pisang kalian. Aku mau warga desa, bisa dapat lebih. Tapi tak sangka, akhirnya begini. Jangan omong kosong. Untung banyak, malah bikin sendiri seolah-olah disakiti. Betul, kami tak mau omong kosong. Cepat balikin uang hasil jerih payah kami. Balikin. Kalau tidak, warga takkan setuju. Tak setuju. Itu uang yang aku usahakan sendiri. Takkan kuserahkan 1 sen pun padamu. Kalian mau apa? Anakku suka hati aja dicari uang. Dia salah. Kalau kalian masih tak tahu benar, aku habisi kalian. Ayah! Rizky, jalan kira. Aku tak bisa apa-apa. Ku dengar, kamu dan kebun buah Intan sudah ada kontrak. Tiap hari 1.000 kilo pisang. Kalau ingkar,
Denda kontraknya. Bisa habisi asetmu. Bisa habisi asetmu. Andi, itu urusanku. Tak usah kau campuri. Jadi teman-teman, kalian yakin mau dengar Andi? Tak jual pisang padaku, biar busuk di pohon. Itu urusanku. Jangan ikut campur. Jadi warga, yakin mau dengar Andi? Gak jual ke aku, biar busuk di pohon. Warga, jangan takut. Di Desa Gunung Hijau, bukan cuma dia yang beli kesemak. Warga, kesemak. Aku beli. Tak ada batas. Bahkan, ada berapa? Aku beli semua. 16 per kilo. Beli kesemak kalian. 2 kali lipat dari dia. 2 kali lipat? Jadi, kalian yakin? Gak mau jual ke aku lagi? Tentu nggak jual ke kamu. Kecuali kembalikan uang yang kamu curi. Lalu, tinggikan harga belinya. Betul, Rizky, kamu anak Desa Gunung Hijau. Bantu jual kesemek kita. Itu sudah semestinya. Kenapa kamu cari untung dari kita? Oke. Kalau kalian percaya, kata Andi, aku tak ada kata. Tapi, kalau nanti mau, jual kesemek ke aku. Kalian semua harus sujud padaku. Minta maaf satu-satu. Siap. Ayo pergi. Hanya kesemekku, buah gunung hijau. Kali ini, kamu beli banyak kesemek warga. Kamu bakal rugi. Lihat saja, uangmu cukup gak? Hanya persimonku yang buah gunung hijau. Kali ini, kau beli persimon warga. Kau gagal. Lihat saja, uangmu cukup gak? Hendra, kenapa kau pukul aku? Kenapa? Masih bisa tidur? Jual persimmon palsu. Hendra, kamu gila ya? Kau minta persimmon desaku bawa ke sini, kau bilang palsu. Kau gila ya? Ayo, lihat sendiri. Ini persimmon desa kalian. Gak ada masalah. Ini persimmon desa kami. Persis-persis. Lihat baik-baik. Ini buah gunung hijau. Buah gunung hijau Rizky untuk kebun buah Intan. Andi, bawa persimonmu dan pergi. Boleh aku pergi, tapi kau harus bayar persimonnya. Apa? Uang Simon masih punya muka. Minta uang Simon. Toko buahku rugi besar. Belum kubilang kau. Aku tak peduli. Persimmon desa Gunung Hijau sudah kubawa ke sini. Kalau kau tak bayar, aku lapor polisi. Lapor polisi? Ayo, lihat baik-baik. Lihat dengan jelas. Aku mau buah gunung hijau, bukan persimmon. Desa Gunung Hijau, yang kau bawa buah gunung hijau. Belum kubilang soal denda. Dengar ya, kalau kau terus ngawur, siap-siap bayar denda yang besar. Lihat baik-baik. Aku mau buah gunung hijau, bukan buah desa Gunung Hijau. Yang kamu bawa itu buah gunung hijau. Aku belum tuntut denda keterlambatan. Dengar ya, kalau masih ngawur, siap-siap bayar denda keterlambatan yang besar. Aku beli 320 per kilo buah ini. Tabungan bertahun-tahun semua lenyap. Gak bisa, aku beli 320 per kilo. Aku harus kembalikan buah ini dan dapatkan uangku. Adik duduk di perahu, kakak jalan di tepi. Kandi, kamu pulang. Lihat, aku lagi panen buah lagi. Nanti aku jual ke kamu lagi. Tadi pagi, buah yang kamu jual, bawa pulang, kembalikan uangku. Kak Andi, jangan bercanda sama aku lagi. Aku nggak ada waktu main-main sama kamu. Dengar ya, buah ini cuma buah biasa. Nggak seharga itu. Andi, kamu sendiri yang beli 320 per kilo buah kami. Sekarang kau mau kembalikan? Tak mungkin. Joko, kau berani ya? Kau main licik ya? Siapa yang licik? Menurutku, kau yang licik. Teman-teman, tolong saksikan. Teman-teman, Andi, sekarang mau kembalikan buah kita dan minta uangnya di dunia ini. Mana ada aturan begini? Kamu yang main curang. Teman-teman, ayo kita adu argumen. Teman-teman, Andi sekarang mau kembalikan pisang dan minta uangnya. Di dunia ini mana ada aturan begini? Andi 32 per kilo. Kamu yang mau beli pisang kita. Kami nggak paksa kamu. Demi jual pisang ke kamu, kami sanggup menyinggung Rizky. Sekarang kamu tolak pisang dan minta uang kembali? Jangan harap. Kita harus bersatu kali ini. Kita nggak boleh biar Andi menindas kita lagi. Betul, betul. Cukup, gak mau balikin uang ya? Oke, kalian tunggu saja. Singgung Rizky, dia tak beli pisangmu. Tak balikin uang, aku juga tak beli. Pisang kalian, biar busuk di pohon saja. Gimana ini? Kemarin gak harus percaya Andi. Rizky marah. Apa dia masih mau beli pisang kita? Kita harus cari cara. Rizky kemarin. Kita semua percaya kata Andi. Ini salah kita. Aku minta maaf. Lihat, pisang kita masih jual ke kamu.
Rizky kau, anak desa Gunung Hijau. Kami buatmu menderita. Kalian gak akan menghukum kami kan? Betul, benar. Kemarin itu salah paham. Mulai sekarang, pisang kita masih jual ke kamu. Aku orang tak tahu. Balas budi beli pisang kalian. Itu cuma merampas hasil jerih payah kalian. Mulai sekarang, pisang kalian tak akan kubeli lagi. Ini! Rizky! Rizky! Aku memang tak tahu balas budi. Beli kesemut kalian, itu cuma merampas hasil jerih payah kalian. Mulai sekarang, kesemut kalian tak akan kubeli lagi. Ini! Rizky! Rizky! Rizky, sekarang warga tak jual kesemakmu. Gimana kamu jelaskan ke toko buah? Ayah, jangan khawatir. Kesemek rumah kita, plus rumah Kak Budi, rumah Kak Dewi, dan rumah Paman Setiawan bisa laku belasan hari. Terus 10 hari lagi? Jangan khawatir, kesemek kita bisa jual harga tinggi karena aku temukan cairan nutrisi khusus. Setelah diserap, kesemek jadi lebih enak. Kalau nggak bisa, aku bawa cairan nutrisi ke desa lain beli kesemek. Ayo makan. Rizky ada di rumah? Kenapa dia ke sini? Joko, ada apa ke sini? Rizky, hari ini aku petik kesemek lagi. Andi tak mau beli. Kamu masih mau beli kan? Joko, jangan bilang begitu. Siapa berani beli kesemakmu? Beli kesemak kalian, itu cuma merampas hasil jerih payah kalian. Kalau gak ada apa-apa, pulang saja. Jangan ganggu makan kami. Masih punya muka ke sini? Kakakku begitu baik. Kemarin kalian gimana sama dia? Rizky, aku salah. Kemarin tak patut percaya kata-kata Andi. Karena kita satu desa, maafkan aku. Gak ngerti bahasa manusia? Pergi! Jangan ganggu makan kami! Rizky, kita satu desa. Sering ketemu. Kamu harus kasar begini. Aku yang kasar. Kemarin kalian banyak orang di depan pintu, berputar memarahiku. Kalian belum kasar. Kalian cuma tak sangka balasannya cepat begini. Pergi! Ayo makan. Makan. Pergi! Makan. Makan. Otakmu apa sudah rusak? Lihat saja kebodohanmu. Kalian balas budi dengan dendam. Sudah buat masalah, baru cari aku. Aku kepala desa, bukan orang tuamu. Tak wajib bersihkan sisamu. Kepala desa, kami salah. Ada cara apa untuk ganti rugi Rizky? Kami pasti lakukan. Ganti rugi? Ganti rugi apa? Rizky butuh uang segitu. Kepala desa, tolonglah kami. Kami ini benar-benar tak ada jalan. Ya. Kepala desa, tolonglah kami. Cukup. Kalian... Aduh, aku harus bilang apa? Ini bukan dosa, kata Andi. Kalian percaya? Aduh. Sudahlah. Biar aku ke rumah Rizky, minta maaf. Bisa berhasil nggak? Aku nggak jamin. Baik. Terima kasih, Pak. Biar aku ke rumah Rizky, minta maaf buat kalian. Bisa berhasil nggak? Aku nggak bisa janji. Baik. Terima kasih, Pak Kepala Desa. Rizky, kau pasti sudah tebak tujuan aku ke sini. Pak Kepala Desa ke sini kayaknya demi buah persimon warga. Iya, jujur saja. Aku sungkan bicara. Orang kemarin keterlaluan sekali. Barusan, aku juga beri mereka hukuman. Rizky, aku tahu kau marah. Tapi, warga sudah sadari salahnya. Semoga kau bisa maafkan mereka. Meski nanti beli persimon, turunkan harga sedikit. Boleh juga. Di balik hal ini, Andi Pratama yang bertanggung jawab. Mau aku terus beli persimon warga? Boleh. Tapi, ada 2 syarat. Syarat apa? Katakan saja. Asal kau mau, maafkan warga, terus beli persimon mereka. Jangan bilang 2 syarat. 10 syarat pun aku terima. Baik. Syarat pertama, warga harus minta maaf padaku. Pasti. Nanti aku suruh orang yang ribut itu akan minta maaf padamu. Baik, syarat kedua. Di balik hal ini, Andi Pratama yang bertanggung jawab. Selama ini, dia merasa hebat karena beli persimon, menguasai ekonomi warga. Dia suka gangguin warga. Syarat keduaku, Andi Pratama harus diusir dari desa Gunung Hijau. Itu tidak masalah. Dulu, warga bergantung Andi beli persimon. Ulah-ulahnya aku lihat saja, tak peduli. Sekarang kau yang beli persimon, aku jadi tenang. Baik. Warga sekalian, Andi yang beli kesemek. Hal-hal buruknya, aku lihat saja, tak peduli. Sekarang kamu yang belinya, aku jadi tenang. Oke.
Berlutut lebih lama, biar jadi pelajaran buat kalian. Warga sekalian, kenapa begini? Anakku, dulu kami salah padamu. Kami kecewakanmu. Sekarang kami tahu kami salah. Kami datang minta maaf. Kemarin kami tak patut berbuat begitu. Rizky, tolong maafkan kami. Mulai sekarang, kami nurutmu. Tolong beli kesemai kami. Meski murah, kami rela jual ke kamu. Tolong beri kami jalan hidup. Warga sudah berlutut lama. Sudah cukup. Bangunlah. Cepat bangun. Warga sekalian, tetangga lebih dekat dari saudara. Ada salah paham? Kita bicara saja. Kesemek kalian nanti aku beli. Harga normal 16.000 per kilo. Baik, baik. Tapi izinkan aku jelaskan. Saat aku beli kesemekmu, aku memang untung selisih harga. Tapi aku juga sudah berinvestasi banyak. Kesemek kita bisa dijual mahal. Karena aku temukan cairan nutrisi. Pakai ini, siram kesemek. Baru lebih enak. Oh, aku ngerti. Ternyata kau suruh kami petik pohon kesemek yang ditandai semua sudah disiram cairan nutrisi. Cairan nutrisi itu berharga. Jadi, wajar aku untung sedikit kan? Wajar. Warga sekalian, aturan beli kesemek tetap sama seperti dulu. Tapi mulai besok, aku kasih cairan nutrisinya. Kalian siram pohon kesemeknya. Baik, terima kasih. Sudah, tak ada hal lain. Pulanglah. Aturan beli kesemek tetap sama seperti dulu. Tapi mulai besok, aku kasih cairan nutrisinya langsung. Kalian siram pohon kesemek sendiri. Baik, terima kasih. Oke, nggak ada hal lain. Pulanglah. Andi, kamu pergi saja dari desa Gunung Hijau. Kepala desa, apa maksudmu? Kau usir aku dari desa Gunung Hijau? Kau hidup sendiri, tak bertani. Nanti Rizky beli kesemah, warga takkan ada penghasilan. Di Gunung Hijau apa artinya? Aku sudah janji Rizky, kau pergi dari Gunung Hijau. Itu maksud Rizky? Ya, dia setuju beli kesemah warga. Ada satu syarat, yaitu kau pergi dari Gunung Hijau. Pergilah. Di Gunung Hijau, tak ada artinya lagi. Rizky, tunggu saja. Kita takkan habis-habis. Di desa Gunung Hijau, tak ada artinya lagi. Rizky, tunggu saja. Kita takkan habis-habis. Sudah siap. Rizky, hari ini terima kasih ya. Kamu sudah muat semua pisang kaki ini. Kerja keras ya. Terima kasih Kak Dewi. Aduh, kok ngomong gitu sih? Lagian, yang harus berterima kasih, itu aku. Rizky, kakak cantik. Cantik. Bagian mana? Semua cantik. Semua cantik. Rizky, malam ini mau ke rumah kakak. Baik. Dasar jalang. Hari ini aku pergi dari desa Gunung Hijau. Hari ini, aku harus habisi kamu. Hari ini, aku pergi dari desa Gunung Hijau. Hari ini, aku harus habisi kamu. Seharian capek di luar, haus sekali. Oh iya, malam ini Rizky datang ke rumah. Nanti aku ganti baju yang seksi. Malam ini aku harus dapatkan dia. Dasar perempuan murahan. Obatnya segera bereaksi. Aku habisi kamu dulu. Sari, kenapa kamu gak bisa jaga diri?
Andi, kenapa kau di sini? Aku di sini. Sudah tunggu lama. Apa badanmu panas? Mau lepas baju? Dan sangat butuh pria? Keji! Andi, kau berani kasih obat padaku? Keluar dari rumahku. Kalau enggak, aku panggil orang. Panggil saja. Pokoknya di sekitar sini nggak ada orang. Panggil sekeras mungkin. Nggak ada yang peduli. Andi, dasar brengsek. Kau ganggu Kak Sari. Cari mati. Pergi. Kak Sari, kau kenapa? Rizky, Gawat, Kak Sari diracun. Obatnya sangat kuat. Kak Sari, coba sadar. Biar aku bantu keluarkan obatnya. Rizky, aku mau kau. Dokter, bagian bawahku nggak ada rasa. Hasilnya gimana? Dari hasil pemeriksaan, fungsi seksmu sudah rusak. Kemungkinan pulih sangat kecil. Kau tak perlu rawat inap. Aku kasih obat, bawa pulang. Setelah pulang, istirahat yang cukup. Rizky, semua ini karena kau. Aku mau kau menderita. Rizky, semua ini urusanmu. Kubuat kau menderita. Dasar buta. Andi, kok kamu? Kak Hendra, kok kamu? Wah, kebetulan sekali. Kak Hendra juga ambil obat. Semua gara-gara kamu. Waktu itu kau kasih buah gunung hijau palsu. Bikin toko buahku jadi tambah susah. Nyaris bangkrut. Belakangan susah tidur. Mau ambil obat penenang. Toko buahmu bangkrut sebenarnya karena tak ada buah gunung hijau. Kak Hendra, soal ini bukan salahku. Salah Rizky Santoso. Kak Hendra sini. Kak Hendra, tahu nggak kenapa aku beli kaki tangan biasa, tapi Rizky beli buah gunung hijau? Kenapa? Soalnya Rizky ciptakan nutrisi, ditanamkan ke pohon biasa. Kaki tangannya jadi buah gunung hijau. Kalau gitu, aku ke desa Gunung Hijau. Tak bisa dapat buah gunung hijau. Bisnis toko buahku dibajak. Kebun buah Intan, tak ada buah gunung hijau, toko pun akan bangkrut. Kak Hendra, ada cara. Buah gunung hijau, Rizky semua dijual ke kebun buah Intan. Asal hancurkan kebun buah Intan, bisa serang Rizky Santoso. Rizky, kau belum selesai. Kak Hendra, aku ada cara. Buah gunung hijau Rizky semua dijual ke kebun buah Intan. Asal hancurkan kebun buah Intan, bisa serang Rizky secara tidak langsung. Rizky, kita belum selesai. Aku mau! Silakan tenang, maaf ya semuanya, buah gunung hijau kami hari ini sudah habis laku. Habis lagi? Kemarin juga hari ini lagi. Tenang, pelanggan yang masih antri, asal kamu member kebun buah Intan, semua bisa dapat diskon 10%. Diskon 10%? Boleh. Bilang bosmu bawa lebih banyak buah gunung hijau. Ayo, minggir! Kasih aku 2 kilo buah gunung hijau! kakak ganteng, maaf ya, buah gunung hijau sudah habis laku. Kalau mau makan, besok datang lagi. Gak ada buah gunung hijau. Kalian buka toko buah gak ada buah. Buat apa buka toko? Buah gunung hijau sangat laku. Setiap hari cuma terbatas. Biasanya 2 jam sudah habis. Kakak ganteng, kalau mau makan, besok jam 9:30 datang. Harusnya masih bisa beli. Apa? Kamu mau nasihati aku? Gak kok, aku gak mau nasihati. Aku gak peduli. Hari ini, aku cuma mau beli buah gunung hijau. Gak ada buah gunung hijau. Gak ada buah gunung hijau. Aku rusak tokomu. Enggak, aku gak mau mengatur kamu. Aku gak peduli. Aku kesini cuma mau beli buah gunung hijau. Kalau gak ada, aku bakal rusak tokomu. Rizky, ku beri kau ke sini, cuma mau tanya, buah gunung hijau, bisa tambah stoknya lagi? Hanya 5.000 kilo, setengah hari habis. Aku pikir-pikir dulu. Karena dia mau pikir, berarti bisa tambah stok. Kalau nggak bisa, pasti langsung nolak. Aduh, Kak Rizky, tambahin dikit dong. Lihat sikapmu. Aku mau makan anggur. Ayo,
buka mulut. Aku mau makan anggur impor. Anggur di tanganku itu anggur impor. Impor yang kubilang. Beda dengan yang kamu bilang. Rizky, kamu nakal banget. Kalau aku bisa makan anggur impor, bisa ku tambah stoknya sampai 10.000 kilo. Sekarang kekuatanku sudah melampaui tingkat dasar. Kecepatan mengumpulkan jadi lebih cepat. 10.000 kilo sehari, cukup besar. Demi meningkatkan penjualan, buah hijau kasih keuntungan si brengsek ini. Apa? Aku segera ke sana. Anggurku! Apa? Aku segera ke sana. Anggurku! Kalian lagi apa ini? Cewek cantik sekali. Kak, dia pemilik kebun buah Intan. Intan, Kita ke toko buah. Pasti beli buah, dong. Beli buah? Kalian cuma mau cari masalah? Kami mau beli buah gunung hijau. Pegawaimu itu bilang sudah habis. Buah gunung hijau kami memang sudah habis. Wah, toko buah nggak ada buah. Kok buka toko buah sih? Kami datang jauh-jauh. Nggak dapat buah gunung hijau. Tangan ini nggak stabil. Lihat, begini dong. Cewek cantik gak marah ya? Kalian cuma mau cari onar. Cewek cantik? Nggak dong, mana mungkin. Kalian harus pergi sekarang. Kalau tidak, aku lapor polisi. Lapor polisi? Lapor dong. Kami beli buah. Apa ini melanggar hukum? Kalian mau gimana baru mau pergi? Mau kami pergi? Gampang kok. Kami mau beli buah gunung hijau. Kalau dapat buah gunung hijau, kami pergi. Atau main sama kami dong. Mau kami pergi? Sangat mudah. Kami mau beli buah gunung hijau. Biar kami beli buah gunung hijau, kami akan pergi. Atau kamu main sama kami. Lepaskan! Cih, pantas! Lepaskan! Siapa suruh ganggu Simi? Aku nggak ganggu. Kami mau beli buah gunung hijau. Masih nggak mau ngaku ya? Aduh, sakit. Aku ngaku. Kak Robi suruh kami ke sini. Ternyata dia. Siapa Kak Robi? Kamu kenal dia? Kak Robi dari kota bos gangster, dia sangat kuat. Wilayah ini semua wilayahnya. Rizky, lepaskan dia saja. Dengar gak? Kenal Kak Robi? Masih gak mau lepasin? Aduh, sakit. Kak, kamu maafin aku. Pergi. Kamu kira teman-temanku cuma hiasan? Berani pukul aku? Biar kau lihat. Bangga, kenapa merah begini teman-teman? Serang! Kau kira teman-temanku cuma hiasan? Berani pukul aku? Biar kau lihat. Kenapa? Boomnya bisa merah. Teman-teman, seranglah! Kak Rizky, cepat lari. Rizky, awas. Tina, cepat lapor polisi. Lari! Sudah terlambat lari sekarang. Ku beritahu, kalian di sini menghina aku, sama dengan menghina Kak Robi. Serang! Wah, Kak Rizky keren banget. Suka banget. Orang ini hebat sekali. 1 lawan belasan lebih hebat dari Bang Jago. Mana mungkin, kakak? Kakak maafin aku, Kak. Si rambut kuning? Pinggangmu patah. Ini sebagai pelajaran bagimu. Kumpul berantem. Tangkap semua. Bu Fitri, ini salah paham. Kau kira aku buta? Orang-orang ini semua terluka karena satu orang. Bu Fitri, mana mungkin? Aku warga baik, mana mungkin berantem? Mereka itu semua tak sengaja jatuh sendiri. Kalau tak percaya, tanya mereka. Bu Fitri, aku bersumpah, aku tak sengaja jatuh. Aku juga tak sengaja jatuh, sakit sekali. Bu Fitri, aku juga jatuh sendiri, tak berantem. Istriku lagi lahiran, aku mau pulang. Lenganku patah. Jatuh juga. Bu, aku bersumpah, aku jatuh jalan. Aku juga jatuh jalan, sakit sekali. Bu polisi, aku juga jatuh sendiri, nggak adu domba. Istriku lagi lahiran, aku mau pulang. Lengan patah.
Jatuh juga. Bu polisi, aku baru keluar toko buah. Kaki kena kulit semangka, lalu aku jatuh. Patah. Kamu yang lapor? Iya, aku yang lapor. Bukannya kamu lapor ada tawuran? Aku baru dengar di luar ada yang jerit. Kukira ada tawuran, jadi aku lapor. Ternyata jatuh. Aku salah paham. Bu polisi, mereka memang jatuh. Nggak ada tawuran. Mau ku bawa ke rumah sakit? Nggak usah. Jangan repotin Bu polisi. Aku sendiri. Seringlah mampir. Hati-hati, bro. Pulang. Robi bukan orang yang bisa dihina. Dia hebat sekali. Hebat bela diri juga nggak berguna. Dia lukai Kak Robi. Anak buahnya banyak. Kak Robi pasti nggak akan maafin dia. Kak Robi punya ratusan anak buah. Satu orang cuma ludah, dia bisa tenggelam. Benar. Malam ini, aku cari Kak Robi. Biar Kak Robi urus kebun buah Intan dan anak itu. Kak Robi pasti cari dendam. Kak Robi punya ratusan anak buah. Tiap orang ludah sekali bisa tenggelamkan dia. Betul. Malam ini, aku cari Kak Robi lagi. Biar Kak Robi urus kebun buah Intan. Kak Robi, Hendra datang. Masih berani datang? Suruh masuk. Baik. Kak Robi. Hendra, masih berani datang? Kalau bukan kamu, aku nggak akan kehilangan belasan anak buah. Kak Robi, aku cuma suruh bawa orang bunuh-bunuh kebun buah Intan. Aku juga nggak tahu bisa jadi begini. Aku bantu rusak kebun buah Intan. Si pemuda itu, aku bantu usir. Tapi, tambah uangnya. Baik, nggak masalah. Si pemuda itu, kau tahu berapa? Gak usah tanya dia. Aku di sini. Orang yang ganggu kebun buah Intan ternyata kamu. Kalau kebun buah Intan tak musnah, toko buahku pasti bangkrut. Pemuda, aku harus puji kamu. Kau memang berani masuk wilayahku. Anak buahmu siang ini pergi ganggu kebun buah. Demi hindari hal ini terjadi lagi. Aku mau selesaikan masalah. Jadi, mau gimana? Gampang kok. Kalau begitu, kalian semua akan kuhajar sampai tunduk. Agar hal ini tak terjadi lagi, aku akan selesaikan masalah ini. Kamu mau gimana? Gampang kok. Kalian semua akan kuhajar sampai tunduk. Aku lama tak jumpa pemuda seombong ini. Kamu ini benar-benar tak tahu takut. Tak lihat-lihat dirimu sendiri. Berani cari masalah di sini. Pemuda sekarang benar-benar sombong. Lama tak berantem. Dasar bocah. Kubelah kepalamu jadi bola sepak. Rizky, kamu ini benar-benar nekat. Kau berani tantang Kak Robi. Dasar tak tahu diri. Kau tahu nggak? Berani tantang Kak Robi bisa bikin kau mati. Dasar nekat. Serang dia. Biar dia tahu akibat menyinggung Robi. Serang! Ini mana mungkin? Anak buah Robi semua ahli bela diri. Ini ternyata tak bisa kalahkan dia. Semua berdiri! Tadi kau bilang orang yang ganggu Robi apa akibatnya? Kak, aku cuma bercanda. Kak. Robi, kalau berani suruh anak buahmu ganggu kebun buah Intan, jangan salahkan aku kasar. Kak, aku tak berani. Takkan berani lagi. Kak! Kak, aku juga tak berani. Kau maafin aku ya. Aku tak akan lagi ganggu kebun buah Intan. Orang dewasa salah. Tak cukup minta maaf. Bisa selesaikan masalah. Kak, aku kasih 100 juta. Enggak, 500 juta. Aku tak butuh uangmu. Aku bisa kasih jalan keluar. Kak, aku kasih 100 juta. Enggak, 500 juta. Aku nggak butuh uangmu. Aku bisa kasih jalan keluar. Mohon kakak beri petunjuk. Sepertinya sekarang toko buah Hendra sudah rugi terus, Kak. Iya, Kak. Aku nggak bisa bayar gaji pegawai. Aku sudah lama nggak bisa tidur. Nggak ada cara lain. Aku terpaksa begini. Saat aku jual buah gunung hijau, sikapmu, kau menolak kekayaan ini, kan? Aduh, Kak.
Sekarang aku sangat menyesal. Biar ku bayangkan. Toko buah Hendra tanpa buah hijau tak akan bisa lawan kebun buah Intan. Kalau terus begini, keadaan pasti makin parah. Benar, kakak benar. Buatmu, cara terbaik sekarang adalah toko buah Hendra dijual ke Intan. Soal harga, nggak usah ku bilang lagi. Kak, aku ngerti. Jadi, kita boleh pergi? Jaga diri. Ganteng, aku ada pil bahagia. Mau coba? Ayo, ayo sama-sama. Ayo. Maaf ganteng, dia mabuk. Ayo. Kamu ngapain? Ini... Ini... Dasar tak guna. Kalau belum mati, bangun sekarang juga. Tangan, sakit sekali. Kak Robi, kita nyinggung orang apa sih? Kok dia sekuat itu? Untung aku cepat jatuh. Kalau tidak, pasti sudah mati dipukulnya. Hah, aku Robi, tak pernah kalah sebesar ini. Dia hebat bertarung, tak berguna juga. Dia cuma orang biasa. Sekarang, telepon seniorku. Suruh dia bunuh dia. Hah. Maaf ya, aku telat. Kamu yang mau lapor. Kamu? Aku, Bu Fitri. Kita ketemu lagi. Halo, aku Fitri Rahmawati. Halo, aku Rizky Santoso. Mau lapor polisi. Robi balas dendam. Mana mungkin? Robi belum balas dendam. Kemampuanku. Oh ya, lihat, ini apa? Pil bahagia? Dari mana kau dapat? Ini jenis baru. Ini baru-baru ini tiba-tiba populer jenis baru. Tim narkoba kami sedang selidiki, diduga ada kaitan Robi. Tapi belum ada bukti yang kuat. Pil bahagia ini dapatku di bar Robi dari seorang wanita yang mabuk obat. Robi. Awalnya mau kulepaskan, tapi kau rusak banyak orang. Memang pantas mati. Ini dari bar Robi, seorang wanita yang mabuk obat. Robi. Awalnya mau lepaskanmu, tapi kau main narkoba. Rugikan banyak orang. Memang pantas kau mati. Kenapa terus menatap aku? Di wajahku ada bunga. Hari ini, di kebun buah Intan, preman itu kau yang lukai sendiri kan? Iya, Bu Fitri. Pandangan tajam. Kau hebat bela diri. Kau petarung kan? Aku kultivator. Petarung di depanku cuma semut saja. Kau tak menolak. Kayaknya kau memang petarung hebat. Bisa bantu kami? Bantu apa? Sangat merugikan. Robi main narkoba. Pantas mati. Di bar, Robi muncul. Tapi tak bisa buktikan hubungannya langsung. Kami butuh bukti kuat baru bisa tangkapnya. Kuharap kau bisa bantu kami merayap ke kebun Robi. Pasang kamera mini di villa Robi. Kumpulkan bukti kejahatannya. Saat bukti kuat, kami bisa langsung tangkapnya. Iya, boleh juga. Tapi ada hadiahnya nggak? Setelah berhasil, bisa aku ajukan hadiah berani berbuat kebaikan. Aku ini soal uang tak tertarik. Jadi, mau hadiah apa? Aku. Kau mau apa? Permintaan apa? Tunggu selesai, baru bahas. Kebun dijaga ketat. Mau masuk tanpa diketahui ke villa bukan hal yang mudah. Tapi takkan sulitkan aku. Posisi ini bisa foto ruang tamu penuh. Semoga bisa foto bukti kejahatan Robi. Keluarga Rusa. Maaf ya,
Maaf ya. Kamu datang juga. Intan, Aku beli toko buah Hendra semua cabangnya. Dengan harga di bawah pasar kurang 40%. Selamat ya. Kamu. Jangan salah paham ya. Aku cuma mau terima kasih. Terima kasih apa? Tentu saja terima kasih atas buah gunung hijau. Toko buah Hendra tak punya buah gunung hijau. Bisnisnya gulung tikar. Makanya semua tokonya dijual ke aku. Jadi cuma-cuman ini kurang serius ya? Jadi mau apa lagi? Kurasa cuman itu kurang. Minimal 1 menit. Aku angkat telepon dulu. Halo ayah. Apa? Nggak mau. Aku punya pacar. Baik, malam ini aku ajak dia ketemu ayah. Kak Rizky. Sudah lama nggak bicara. Pasti ada niat. Kamu mau apa? Kak Rizky, malam ini temani aku ketemu orang tuaku ya. Boleh kan? Ketemu orang tua? Aku? Gak cocok kan? Aduh, ayah ibu tiba-tiba datang dari kota air timur. Mau ajak ketemu anak muda hebat yang namanya... Aku bilang sudah punya pacar, Kak Rizky. Bantu aku ya, kalau berhasil boleh ciuman 1 menit? Oh, bukan, 3 menit. Oke. Kedengarannya menarik, tapi harus bayar 1 menit dulu. Ayo! Kayaknya menarik juga. Tapi kamu harus bayar uang muka 1 menit dulu. Ayo! Kak Fajar, cicipi anggur bagusku. Anggur merah tahun 1982. Wah, enak juga. Robi, kamu sekarang jadi orang hebat. Jauh lebih hebat daripada aku. Kak Fajar, semua milikmu. Bantu habisi si brengsek itu. Jangan pergi lagi. Bisnisku besar. Untungnya besar. Mudah diincar. Iya, aku butuh bantuanmu. Robi, memang kamu yang terbaik. Mulai sekarang, kita kerjasama. Bisnis kita jadi makin besar. Jadi yang terhebat. Oke. Masuk. Kak Robi, aku sudah ketemu jejak Rizky. Dia ke restoran. Sudah ketemu? Aku pergi sekarang. Habisi dia. Jangan lupa ya, statusmu sekarang pacarku. Jangan sampai terbongkar. Tenang saja. Jadi pacar, aku profesional. Ya. Kamu ngapain? Jangan terlalu keras. Sekarang aku pacarmu. Cuma peluk, reaksimu gede banget. Aku nggak salah, kamu yang salah. Ayo, kasih kesempatan. Peluk aku. Kak Rizky? Rizky! Ku beri kau kesempatan. Datang ke pelukanku. Kak Rizky! Rizky! Rizky, Biar ku beritahu. ini ayahku. Ini ibu. Ini... Halo, Bu Intan. Aku dari keluarga Wijaya Kota Air Timur. Namaku Rian. Halo, saya Rizky Santoso. Kau beraninya sama Intan. Aku petarung. Ku beri kau pelajaran. Semoga kau mundur. Dasar, kenapa sekuat itu? Halo Paman,
Halo, Bibi. Ini pertemuan keluarga. Kau kerja apa? Keluar! Kau juga tahu ini, pertemuan keluarga. Aku pacar Intan. Aku datang ke sini, wajar saja. Kalau kau, siapa kau? Kau datang ke sini, cepat pergi. Kau! Rian, jangan marah. Duduk dulu. Duduk dulu. Rizky, rumahmu di mana? Profesi orang tuamu apa? Aduh ayah, ngapain tanya soal itu? Intan, jangan bicara. Rizky. Jawab aku. Paman Wijaya, rumahku di desa Gunung Hijau. Orang tuaku petani. Kalau begitu, profesi kamu apa? Aku harusnya juga petani. Ternyata orang desa. Orang kayakmu, apa hakmu sama Intan? Kamu pantas. Sudah. Rizky, aku ini tak terlalu peduli. Walau kamu petani, aku bisa terima. Tapi syaratnya, kamu harus bisa melindungi Intan dengan baik. Paman Wijaya, tenang saja. Ada aku. Tak akan kuberikan siapapun menyentuh Intan. Aku ini prajurit, tak berani sombong begini. Kenapa? Kenapa kamu pikir bisa lindungi dia? Kalau bisa buktikan, kamu bisa lindungi Intan dengan baik, aku bisa terima kalian berdua. Kalau tak bisa, jauhi Intan, segera. Paman Wijaya, gimana cara buktikannya? Kamu siapa? Keluar! Aku mau bunuh orang. Kau kiriman sainganku untuk membunuhku. Kamu siapa? Kau kira kau orang penting? Rian, kau prajurit. Usir dia. Aduh, Rizky, kau bilang bisa lindungi Intan. Kenapa? Sekarang bahaya, harus aku yang hadapi. Kau tak diterima. Kau kerja apa? Hari ini aku senang. Tak suka bunuh. Pergi sana. Cuma prajurit 1. Berani sombong di depanku. Aku prajurit 5. Bunuhmu seperti bunuh semut saja. Hari ini aku senang. Tak suka membunuh. Pergi sana. Kamu cuma petarung tingkat 1 berani sombong di depanku. Aku petarung tingkat 5. Hancurkanmu seperti hancurkan semut saja. Mudah. Bapak benar petarung tingkat 5? Kenapa? Mau tetap di sini dan ikut campur? Jangan, aku tak berani. Pergi. Baik. Ayah, ibu, ini orangnya. Jodoh yang kalian carikan. Saat bahaya datang, berita cepat dari semua orang. Aku juga tak sangka. Siapa sangka dia begitu? Sayang, kita harus bagaimana sekarang? Aku tak tanya siapa yang kirimmu. Tapi targetmu, aku. Tolong lepaskan istri anakku dan anak muda ini. Kamu pikir kamu siapa? Dasar sok tahu. Apa kamu bukan utusan musuh keluarga Wijaya yang dikirim bunuh aku? Paman, jangan-jangan kamu mau bunuh aku? Kita tak pernah kenal. Aku tak pernah menyinggungmu, kan? Anak ini hadapi petarung tingkat 5. Masih bisa tenang. Kepribadiannya lumayan. Aku senior Robi. Apa? Kamu senior Robi? Aku senior Robi? Apa? Kamu senior Robi? Gawat, kemarin Rizky pukul anak Robi. Hari ini senior Robi datang balas dendam. Ini gara-gara aku. Kalau mau marah sama aku. Lepaskan Rizky. Intan, kamu gila. Intan, ini kesempatan bagiku untuk tunjukkan kemampuanku. Aku bisa lindungimu. Nanti, Paman Wijaya takkan lagi menolak kita. Dia petarung kelas 5. Kamu bisa? Pria, tak boleh bilang tak bisa. Dasar tak tahu mati. Kalau mau mati, aku akan bantu.
Hebat sekali dia. Dia terlalu kuat. Aku tak bisa lawan. Kalau tetap di sini, pasti aku mati. Ibu, awas! Terima kasih sudah selamatkan orang tuaku. Aduh, lepasin. Orang lihat. Terima kasih, kau selamatkan orang tuaku. Aduh, lepasin. Ada yang lihat. Penolong, ucapan terima kasih tak cukup ungkapkan. Paman Wijaya, orang tadi mau bunuh aku. Nyaris bawa Anda berdua. Salahku. Bukan salahmu, kau melindungiku. Hingga Robi marah dan kau dihajar. Baiklah, ayo duduk. Ayo. Intan, sebenarnya ada apa ini? Begini ceritanya. Intan, kau merintis usaha di luar pasti susah. Sekarang Rizky yang jagamu. Ayah dan ibu jauh lebih tenang. Ayah, jadi ayah setuju aku sama Rizky bersama. Kami mau kenalkan Rian padamu, karena dia petarung bisa lindungi kamu. Siapa tahu dia orang begitu. Rizky bisa lindungi kamu. Juga tanggung jawab, sangat baik padamu. Ayah dan ibu pasti mendukungmu. Jadi, terima kasih atas persetujuan kalian. Rizky, petarung tadi kabur. Kau pikir nanti dia bakal balas dendam? Tentu tidak. Dia bukan lawanku. Kalau berani balas dendam, itu cari mati. Seni itu sudah patahkan nadi hatinya. Meski ada tabib hebat, takkan bisa selamatkan. Hari ini aku senang, Bang Rizky. Kita mabuk-mabukan. Paman Wijaya panggil Rizky saja. Rizky, nanti aku panggil kamu adik, kau panggil aku paman. Kita panggil masing-masing. Rizky, kita mabuk sampai habis. Paman Wijaya panggil Rizky saja. Rizky, mulai sekarang, ku bilang adik, kau bilang paman. Kita beda-beda. Satu lagi. Karian! Mana Karian? Aku mau sama Karian. Minum lagi. Kau sekarang pacarku. Kau malah panggil ayah kakak. Aduh, sakit. Kok kau jepit aku, Sadar? Intan, kau masih ingat janji hadiahmu untukku? Ayo, sini. Aku jujur. Rizky, kok kau di rumahku? Masih di ranjangku? Itu semalam kita sama-sama mabuk. Lagian ini di hotel, bukan di rumahmu. Pergi. Ku bilang pura-pura jadi pacarku. Bukan buat beneran. Tenang saja. Soal ini, aku tanggung jawab. Siapa suruh tanggung? Pergi sana. Kakak pergi semalam. Belum pulang sampai sekarang. Telepon juga tak bisa dihubungi. Apa terjadi? Sesuatu? Kak Robi, berita dari penjaga pintu. Dimas datang. Kau jemput sendiri untuk transaksi. Kuatkan pengaman. Pastikan tak ada orang mencurigakan. Baik. Kak Robi, pegawai depan lapor. Dimas datang. Kau jemput sendiri bawa ke sini buat transaksi. Kuatkan pengawalan. Jaga-jaga orang mencurigakan. Baik. Robi mau sama pengedar transaksi narkoba. Kita segera pergi ke kebun Robi buat tangkap kelompok pengedar ini. Bapak Rizky, Robi lagi transaksi narkoba. Kami sekarang sedang pergi menangkapnya. Bapak Rizky, tolong bantu kami. Polisi menangkapnya. Baik, aku segera pergi. Dimas, lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Duduk. Bapak Robi, kerjasama kita soal pil bahagia sangat menyenangkan. Betul. Bapak Dimas, barangmu sangat disukai pelanggan. Bapak Robi, kau bilang mau transaksi besar. Kali ini tak cuma bawa pil bahagia,
tapi juga bawa sabu-sabu. Kelihatan barang berkualitas. Cek barang. Kak Robi, kualitasnya bagus. Serahkan uangnya. Bapak Robi, senang kerjasama. Senang kerjasama. Bapak Dimas. Jangan gerak. Semua jongkok. Tangan di atas kepala. Bapak Robi, senang kerjasama. Senang juga. Bapak Dimas. Jangan gerak. Semua jongkok. Peluk kepala. Kalian masuk rumahku ilegal. Aku akan gugat kalian. Robi, kau berniaga ilegal. Ku bekap kau red-handed. Barang bukti ada. Apa pembelaanmu? Peluk kepala. Jongkok. Kalau tidak, jangan salahkan aku berbuat kasar. Kalian, bagaimana kalian bisa tahu waktu transaksi kami? Rahasia. Di sini, Rizky, kau masih hidup? aku masih hidup. Kau kaget kan? Tak sangka Robi bisa segitu. Bisa cari orang petarung tingkat 5 bunuh aku. Sayang sekali, tak bisa kau lakukan. Petarung tingkat 5 tak bisa melawannya. Orang ini sebenarnya seberapa hebat. Rizky, kau ternyata pasang kamera di sini. Robi, hukum Tuhan tak akan salahkan. Saat kau jual narkoba, pernah pikir hari ini. Sekarang, jongkoklah. Tunggu ditangkap saja. Kau! Semua orang, kepung! Bawa pergi! Ayo, lepaskan! Ayo! Lepaskan! Hey, yo! Ayo, lepaskan! Ayo! Lepaskan! Ayo! Kapten Fitri, kau tak apa? Kapten Fitri tak kena peluru? Jangan menakutiku. Aku tak apa. Rizky, kau tak apa? Kau bagaimana? Jangan menakutiku. Aku kena peluru. Aku tak kuat. Jangan omong kosong. Kau takkan apa-apa. Dia menahan peluru untukku. Kalau dia celaka, aku akan merasa bersalah seumur hidup. Bisa kau, sebelum aku mati, penuhi satu harapanku. Katakan saja, aku akan penuhi semua harapanmu. Sumur hidup, tak pernah ku cium gadis. Aku mau tahu, rasanya ku cium gadis. Boleh kan? Aku setuju. Wah, dasar kau, berani menipuku. Kau bilang kena peluru, tapi tak ada darah. Tenanglah. Aku cuma bercanda. Nanti kita selesaikan. Bawa mereka semua. Juga yang di meja, uang dan barang curian. Bawa semua. Aku cuma bercanda. Nanti kita urus. Bawa mereka semua. Yang di meja juga. Uang dan barang. Bawa semua. Sudah lama gak ketemu. Pasti ada niat. Kamu traktir aku makan. Pasti ada rencana. Aku traktir makan. Terima kasih padamu. Boleh ya? Ketika ke Villa Robi, pas pasang kamera, aku janji setelah berhasil. Ada hadiah. Kamu mau hadiah apa? Hadiah apa? Semua boleh. Dasar dia. Ganteng banget. Permintaan apapun. Aku juga untung. Jangan salahkan aku ya. Halo? Apa? Halo? Apa? Andi, lepaskan aku. Kalau tidak, tunggu Kak Rizky datang. Dia pasti habisi kamu. Putri kecil, kamu terlalu polos. Kakakmu nggak akan maafin aku. Aku juga nggak akan maafin dia. Kalau bukan karena dia, aku tak akan seperti anjing liar, dibuang dari desa Gunung Hijau. Cih, itu semua akibatmu sendiri. Siapa suruh kamu berbuat jahat? Karena jual beri pisang, kau kuasai ekonomi warga desa. Berulah di desa menindas warga. Wah, putri kecil. Mulutmu tajam juga. Ayo, tutup mulutnya. Jangan ganggu rencana kita. Andi,
Rizky, akhirnya datang. Kami tunggu kamu sampai bunga layu. Andi, aku menyesal tak habisi kau di desa Gunung Hijau. Rizky putri kecil, sekarang ada di tanganku. Masih berani sombong? Percaya nggak? Aku habisi dia. Andi, kalau putri ada sedikit luka, aku buat kau menderita. Rian, adikku Rizky, berani kau culik? Andi, kalau putri ada sedikit luka, aku buat kau hidup segan mati tak mau. Rian, adikku Rizky, kau berani culik? Dasar brengsek. Selain pamer-pamer, kau bisa apa lagi? Lihat dirimu sendiri, keadaanmu sekarang, dasar sampah. Beraninya kau saingi aku untuk Intan. Rian, ada apa rencana jahatmu? Serang aku saja. Lepaskan adikku. Lepaskan adikmu. Boleh juga. Tapi kau harus tukar dengan sesuatu. Baik, kau mau apa? Asal bisa kuberi, kuberikan. Hai, bagus. Aku mau resep cairan nutrisi buah gunung hijau. Rian tak mungkin tahu soal cairan nutrisi. Pasti Andi yang kasih tahu. Rian culik putri tak cuma karena Intan, tapi juga karena resep cairan nutrisi. Baik, kuberikan resep cairan nutrisi. Cairan nutrisi ini dibuat dari energi. Mana ada resepnya? Kuberikan resep sembarangan, kalian tak bisa cek kebenarannya. Ini resep cairan nutrisi. Sekarang lepaskan adikku. Wah, tapi tak bisa. Rian, dasar licik. Aku licik? Kenapa? Kau kira kami semua bodoh? Kau asal tulis saja di sini. Mana ku tahu resep ini benar? Aku harus cari orang, cek kebenarannya. Jika benar, baru ku lepaskan adikmu. Dia sungguh cermat. Kurasa harus cari cara selamatkan putri. Harusnya aku cari orang, cek kebenaran resepnya. Kalau benar, baru ku lepas adikmu. Dasar dia cermat sekali. Kayaknya harus cari cara selamatkan putri. Oke, berapa lama untuk cek resep ini? Iya, soalnya aku perlu orang buat bikin cairan nutrisi sesuai resepmu. Terus siram pohon kesemet. Paling cepat besok. Rian, kamu! Setelah yakin resepnya benar, aku akan habisi kamu. Nanti habisi saja. Mana mungkin lepasin dia? Jangan gerak, polisi! Angkat tangan semua! Polisi, cepat lari! Jangan gerak! Jangan gerak! Putri! Putri! Kak, Sudah aman. semua berlutut, tangan di kepala. Jangan gerak! Putri, Putri, Kak, sudah aman. semua orang berlutut, tangan di kepala. Jangan kejar. Dia bertarung. Kau takkan kejar. Sial, dia berhasil kabur. Yang kau selidiki itu, bagaimana hasilnya? Kalau aku yang urus, tak ada hal yang tak bisa aku selidiki. Oh ya, sepertinya 500 juta ini pantas dibelanjakan. Benar-benar sepadan. Isinya ini benar-benar sensasional. Oh, kita lihat saja nanti. Rian, kidnap adikku. Godain Intan. Sudah pantas mati. Rian, kidnap adikku. Ganggu Intan. Kau pantas mati. Kekuatanku naik lagi. Waktu buat cairan spiritual lebih cepat. Kak Sari?
Kak Sari, kenapa ke sini? Rizky, kau waktu itu sudah habisi aku. Tak cari aku lagi. Aku itu belakangan ini sibuk. Sekarang tak sibuk lagi. Rizky, kau di rumah? Ada orang datang. Aku sembunyi dulu. Sembunyi! Cepat sembunyi! Aku di rumah. Intan? Intan, kenapa ke sini? Aku baru tahu keluarga Wijaya tamat. Mulai sekarang, Rian takkan ganggu aku lagi. Hah! Kabar baik sekali. Rizky, waktu kau tolong aku jadi pacar palsuku. Sekarang, aku mau kau jadi pacar asliku. Hah? Rizky, di dalam ada orang datang. Aku sembunyi dulu. Cepat! Aku belum selesai bicara. Kenapa buru-buru sekali? Ada apa ke sini? Karena sebelumnya, kau bantu Basmi Robi dan gengnya berkontribusi besar. Kantor memberikan kau medali penolong dan hadiah uang. Aku antar ke sini. Terima kasih. Ini hakmu. Rizky, waktu itu belum bilang mau hadiah apa. Aku. Rizky, kau di dalam. Aku sembunyi dulu. Cepat! Sembunyi! Kakak Ipa, kau cari aku?